video sebelumnya kita udah menjelaskan kayak pengen kerja ke Jepang tapi kalian nggak mau belajar bahasa Jepang. Videonya di sini sini. di waktu yang sama, di baju Baju yang yang sama. sama, sekalian tag aja biar cepet gitu. Nah ini tuh keuntungan bisa berbahasa Jepang jika kalian pengen kerja di Jepang guys. Dan bisa dipakai kalau kalian pulang ke Indonesia. Iya bener banget, banyak banget keuntungannya guys. Nah kita bakal bagiin biar kalian juga termotivasi pengen belajar bahasa Jepang itu lebih lagi. Karena banyak benefitnya. Benefitnya banyak banget. Nah kalian kan ya mungkin udah tahu lah ya, kalian pengen kerja ke Jepang tuh tujuannya buat Untuk apa? apa gitu, nikah uang dengan orang atau Jepang. nikah orang sama orang Jepang atau untuk mengangkat finansial Iya. gitu kan, banyak banget. Untuk beli Mungkin pulau. berbeda-beda gitu, pulau nggak tuh? Pajero. Nah dari situ tuh kalian kan udah tahu tujuan kalian kerja ke Jepang buat apa. Nah sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan kan, kalian dilihat dulu nih di bawahnya apa yang harus kalian lakukan biar mendapatkan hal itu kan. Nah yang perlu disiapkan kan ya. iya. Nah yang paling utama atau prioritas itu jika kalian pengen kerja ke Jepang itu bahasa Jepangnya guys. Belajar. Ya benar. Oke, kita langsung masuk ke poinnya Nah poin dulu. deh, kalian kan kesini buat mau kerja kan. Berarti poin pertama harus kerja dulu deh di kerjaan. Jika kalian bisa berbahasa Jepang, di kerjaan itu bagaimana sih? Nah di kerjaan itu banyak banget benefitnya kan. Kayak semisal nih ya contohnya, kalian bisa berkomunikasi dengan teman orang Jepang di situ juga, kerjaan juga enak, kayak semisal disuruh ini ya udah ngerti gitu kan kayak enak. ya udah gitu, lagian aku kan ngerti bahasanya, sok aku ayo nyuruh aku apa gitu. Kerjaan ya enak gitu, kamu langsung ngerti gitu, nggak dibodoh-bodohi juga. Ya kayak nggak dibully sama dibully. teman rekan kerja, nggak dibully sama bosnya juga, tidak kayak di baka-baka gitu. Makanya kayak kalian tuh banyak banget benefitnya di kerjaan gitu. Terus kalau kalian bisa bahasa Jepang di kerjaan juga, nih kalian tuh bisa aja nanti diangkat jadi leader Ya, gitu kan ya. Soalnya leader tuh dicari yang emang bahasanya tuh ngerti. Karena apa? Karena untuk mengajarkan si apa koha itu yang di bawahnya ya. Orang baru yang baru masuk. Yang baru masuk itu buat ngajarin. Soalnya di sini tuh kan orang Jepang juga kadang ada yang baru masuk tuh pasti nanyanya ke yang udah lama gitu, walaupun orang lamanya itu bukan orang Jepang asli. Iya, ya kalian bisa diangkat lah, maksud aku kayak lebih lagi gitu. Iya. Terus juga kalian dapat peluang kerjaan lebih luas lagi. Semisal udah ngurusin di sini, nanti pindah ke sana, nanti kan gajinya naik juga gitu, karena orang Jepang kan ngerti. Maksud aku kayak ya ini kerjanya segini kan bayarannya nggak segini gitu. Iya. Kalian juga bisa protes juga. Iya, kalau misalnya gajinya kayak nggak sesuai atau kurang gitu, kalian bisa Iya. protes Nah, gitu. makanya di sini tuh kalian tinggal apa ya, komunikasi aja sama seorang Jepangnya atau saconya atau Diobrolin ya intinya. diobrolin. Kalau Terus libur kerja juga kan ya. enak banget intinya, kalian tuh kan ibaratnya pakai visa mana aja ya. Contohnya visa kerja aja tuh Kotegino gitu. Kalian mau cuti, mau apa, mau gini, mau itu tuh enak banget. Kita tuh tinggal ngobrol doang. Kayak Yang penting kaliannya berani Iya. dan bisa buat ngomongnya gitu. Makanya kan bisa berbahasa Jepang itu enak banget guys, banyak banget benefitnya. Oke, benefit yang kedua di percintaan. Oh iya, banyak banget nih. Banyak banget pengen kerja ke Jepang tuh pengen cari cewek Jepang karena mulus-mulus Kalau nggak cowok cantik-cantik Jepang gitu, cewek cowok kan ada aja tuh pengen punya pacar orang yang Jepang. Karena apa? Karena ganteng, karena ini, karena itu. putih, Nah karena itu ini. keuntungan kalian bisa berbahasa Jepang tuh itu. Iya. Kan nanti kan bisa ngobrolin kayak semua Iya. tentang hal-hal yang lucu, unik Iya. gitu loh guys. Jadi ngasih tahu juga kayak di Indonesia begini loh, kayak kalian bisa gitu buat ngejelasin ke pasangan kalian yang di Jepang. Iya, makanya kan kayak banyak banget benefitnya, kayak ngobrol sama mertua nanti kan enak deh. Mertua orang Jepangnya kan. Misalkan Ngejelasin ditanya agama ya. semisal kalian di Indonesia tuh ngapain aja sih kalian gitu. Apa budayanya gimana, makan sama tangan apa gimana gitu kan, enak ngobrolnya jadi lebih dekat gitu. Potensi kalian bisa menikah dengan orang Jepang itu lebih tinggi gitu. Posnya Tinggi banget. Iya. Nah, terus di poin ketiga. Poin ketiga lingkungannya. Iya, lingkungan. Di lingkungan ya guys ya. Bisa, jika kalian bisa berbahasa Jepang, di lingkungan juga itu berdampak ya guys ya. Berdampak. Jika kalian bisa berbahasa Jepang, di lingkungan juga berdampak guys. Berdampak lebih positif lagi karena kalian bisa berbahasa Jepang. Contohnya dapat teman baru misalkan di
keluar gitu di mana gitu kan, kayak ketemu orang Jepang terus kita coba komunikasi atau ngobrol, dapat teman baru karena kita bisa berkomunikasi gitu. Ya Karena orang Jepang tuh baik-baik tau, iya, bener baik-baik kalau banget kita ya. bisa berbahasa Jepang Kalau ya kitanya bisa ngomongnya, bisa terus ngomong. kayak diajak ngobrol kan orang Jepang tuh banyak ngomong, Iya suka benar, ngomong benar. kayak diajak ngobrol nggak nyambung, terus Iya kayak benar. nanti orang Jepang tuh pasti suka sama kalian Iya gitu. deh, suka Terus deh. wawasannya kalian tuh jadi Luas luas bener-bener. gitu. Nggak cuman itu doang Iya kan. nggak cuma itu aja. Terus kalau kalian bisa bahasa Jepang, nanti di Indonesia kalian tuh bisa jadi penerjemah, Oh ya iya, kan? lanjut nih guys, poin keempat. Nah, di poin keempat itu jenjang karir Jenjang lebih karir lebih luas. luas. Nah, di sini tuh di jenjang karir yang dimaksud itu kalian kan udah bisa berbahasa Jepang ya, Mm-mm. contohnya ya, bisa ngomong lah. Nah, itu tuh kalian bisa kan ada sertifikat biasanya ikut ujian. Mm-mm. Nah, Bahasa gitu ya. si sertifikat itu bisa dipakai jika kalian di Indonesia gitu, contohnya melamar sebagai penerjemah Di pabrik-pabrik yang besar. pabrik-pabrik besar. Nah, kayak gitu bisa apa ya, banyak peluangnya, Ya banyak kan? banget. Jadi guru bisa, Jadi guru, nanti kalian jadi eh, pengajar di pengajar di suatu kayak LPK kayak agen gitu. gitu bisa. Terus kalau kalian pengen kuliah nih, kan syaratnya lulus kuliah sastra Jepang itu kalian harus punya N3 Iya, minimal. minimal. Gitu. Nah, kalau kalian dari Jepang, terus kalian ambil N3, kalian pulang, kalian pengen apa yang kuliah sastra bahasa gitu kan. Kalian udah punya, kalian aman dan kalian udah tahu bahasanya Iya, gitu. makanya banyak banget jenjang karir lebih luas lah. Intinya nggak sempit apa ya, maksudnya kalian kan punya keahlian yang nggak semua orang punya. Mm-mm. Nah, makanya jenjang karirnya juga lebih luas karena setiap setiap apa ya, keahlian nih yang nggak semua orang punya itu peluangnya itu lebih besar karena Hmm, kalian kan lebih khusus gitu ketimbang yang semua orang bisa bisa. dilakukan. Contohnya kuli nih ya, kuli yang laden atau apa gitu kan. Apa? Kalian kuli kuli bangunan. Ngeladen lah. Laden tuh kayak tukang ngaduknya gitu Oh, tuh. ngaduk semen. Ngaduk semen buat itunya gitu. Kalau bahasa Jawa laden guys. Nah, Enggak, aku nggak itu tahu. tuh kalian kerjaan kan semua orang juga bisa kan. Maksud aku kayak kalian disuruh ini, caranya ini, selesai gitu kan. Dipelajarin juga berapa menit ngasih tahu udah selesai bisa lah. Nah, pekerjaan kayak gitu kan siapa aja bisa. Nah, peluangnya juga ya kurang, maksud aku semua orang juga bisa, terus gajinya juga sedikit karena semua orang juga bisa, nggak ada spesialnya Kayak gitu nggak ibaratnya, ada apa namanya tantangan. kayak nggak ada Nggak ada tantangannya guys. tantangannya. Intinya kan semua apa ya, semua yang nggak semua orang bisa tuh gajinya lebih gede gitu. Iya. Nah, banyak banget benefitnya karena bahasa Jepang itu ya bukan bahasa Jepang aja sih, kalian bahasa asing juga Iya, apapun ya lah ya. bahasa asing ya, pokoknya bahasa asing karena Heeh. bahasa asing kan kita buat ngejer si bahasa asing tuh mahal Iya, gitu. maksud aku keahlian termasuknya Iya, kan. keahlian mahal gitu kan. Kalian harus belajar, belajar, Belajar. belajar, cari tahu tentang wawasannya, tentang oh ini apa ya? Oh ini apa ya gitu loh. Terus juga rata-rata nih ya guys ya, kerjaan fisik sama kerjaan otak tuh gajinya beda loh. Kayak semisal kerjaan fisik kayak apa ya, ya tadi yang aku Udah. bilang. Terus kalau apa ya, kerjaan otak itu apa ya guys ya, lebih spesifik atau enggak semua orang bisa gitu. Contohnya coding, contohnya bikin website atau bikin aplikasi atau bikin game gitu kan pakai coding. Nah, enggak semua orang bisa gitu guys. Nah, itu tuh apa ya, kerjaan yang enggak terlihat capek tapi gajinya itu gede banget. Nah, makanya yang didapat dari sini kalian semisal bisa berbahasa Jepang itu kan termasuk apa ya, sebagian orang yang mempunyai keahlian khusus gitu, keren kan. Nah, makanya untungnya banyak banget buat gambaran kalian jika kalian bisa berbahasa Jepang dan kerja di Jepang, banyak banget. Intinya jenjang karir itu kalian luas lah, intinya enak banget pokoknya. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Mite kurete Arigatou arigatou gozaimashita. dan jangan lupa subscribe. Like, di komen, di share. Iya bener. Iya guys, jangan lupa follow Instagram Oh kita ya, juga kita punya Instagram sama TikTok. ya, di deskripsi di Yes, channel ini. di bawah nanti ya, deskripsi di bawah. Nanti kalian diklik loh. Iya. Yang megang aku, Iya, kamu, info kita info lebih lanjut bisa di DM. YouTube. Oh, DM. Kalau Iya. kalian pengennya, aku pengen diajarin sama kakaknya, boleh. Boleh. Kita bisa bantu selagi itu ada waktunya guys Iya. ya. Kita bisa Kita bantu selagi kita bisa. selagi ya, benar. Nah, oke. Jadi ya, jangan lupa subscribe Like, comment, and share. dan nantikan video kami selanjutnya yang Bye-bye. seru-seru. Jangan Iya, belum. yang seru-seru, yang uhuy-uhuy. Jadi bye bye. Dadah, bye-bye. Jam Oke. mata nih. Banyak banget ya. Jadi penerjemah enak tau. Iya, ya. Aku pengen kayaknya. N2. Iya. Ini mau.